Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat menuntut ilmu pada kesempatan hari ini di YouTube saya ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat, di mana materi ini berada di kelas 7 bab 9. Sebelum materi saya sampaikan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anakku, di bagian ini ada peta konsep tentang pelaksanaan sholat Jumat. Di sini ada ketentuan. Kemudian dalam ketentuan itu ada pengertian sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada hukum pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga tentang rukun sholat Jumat. Yang keempat ada syarat wajib. Kemudian yang kelima ada syarat sah. Kemudian yang keenam ada sunnah-sunnah tentang pelaksanaan sholat Jumat. Dan yang terakhir ada larangan-larangan ketika kita mengerjakan sholat Jumat. Kemudian di sini ada hikmah tentang kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu seperti apa. Nanti akan saya bahas insya Allah pada kesempatan hari ini. Kemudian yang terakhir nanti tata cara atau praktik secara teori tentang pelaksanaan sholat Jumat. Sebelum saya sampaikan materi tentang pelaksanaan sholat Jumat, akan saya berikan terlebih dahulu pendahuluan. Hari Jumat itu merupakan hari yang sangat mulia. Saking mulianya atau karena kemuliaannya, maka hari Jumat itu juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam, yang artinya adalah penghulu dari segala hari. Orang Islam, di mana orang Islam itu laki-laki, sengaja meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat agama Islam. Dalam ketentuan-ketentuan agama Islam, Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan sebagai orang munafik. Beliau juga memberikan istilah bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat agama Islam, Nabi Muhammad juga memberikan isyarat Allah menutup hatinya lalai bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tersebut. Oke anak-anakku, mari kita membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Dan akan kita mulai dari pengertian sholat Jumat terlebih dahulu. Sebelum kita membahas lebih mendalam, mari kita mengenal
Mari kita mengetahui tentang pengertian tentang sholat Jumat itu sendiri. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah, yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum tentang sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau sering juga disebut dengan wajib ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, kemudian merdeka atau bukan budak, dan bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan jauh. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Jum'ah ayat 9 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah dalil tentang perintah pelaksanaan sholat Jumat, yang artinya dari ayat tersebut kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Intisari atau kandungan dari Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 ini kurang lebihnya bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, apabila kita telah dipanggil, apabila kita telah mendengar suara azan, maka kita harus bergegas segera untuk mengingat Allah dan meninggalkan segala aktivitas kita, baik itu di sekolah, baik itu di pasar, di sawah, kemudian di tempat-tempat kita beraktivitas, karena sholat Jumat itu adalah lebih baik dari aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya akan saya bahas mengenai syarat wajib. Syarat-syarat wajib ketika melaksanakan sholat Jumat itu terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama non-Islam tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Balik ini adalah dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Orang gila atau ODGJ tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat adalah laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan menjalankan sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah tidak dalam keadaan sakit atau sedang berhalangan melaksanakan sholat Jumat. Dan kemudian yang terakhir adalah menetap atau bermukim. Musafir atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Oke anak-anakku, setelah tadi kita membahas tentang syarat wajib, kali ini
saya akan memberikan pengertian tentang syarat sah. Sholat Jumat itu dianggap sah, dianggap diterima oleh Allah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 4 yang harus kita penuhi agar sholat Jumat kita sah menurut syariat. Yang pertama, dilaksanakan atau dikerjakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduk. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Maka tidak sah sholat Jumat itu dikerjakan dengan sendirian atau sholat munfarid. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Dan yang terakhir, didahului dengan khutbah. Setelah kita membahas mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, kali ini akan saya terangkan mengenai rukun khutbah Jumat. Apa itu rukun? Mari kita akan pelajari pada kesempatan hari ini, sebelum kita membahas mengenai rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Rukun artinya segala rangkaian yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika salah satunya tidak dikerjakan, maka menjadi batallah ibadah itu. Adapun rukun khutbah Jumat terdiri dari 6 hal. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang khotib itu ketika melaksanakan tugasnya membacakan khutbahnya, maka pertama-tama atau pertama kali yang harus diucapkan adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, memberikan wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah membacakan ayat Al-Quran, paling sedikit 1 ayat. Kemudian yang terakhir adalah berdoa atau mendoakan untuk kaum muslim dan mukmin. Untuk yang selanjutnya akan saya terangkan mengenai syarat-syarat khutbah Jumat dan sunnah-sunnah dalam khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat terdiri dari yang pertama, khutbah itu harus dimulai setelah masuk waktu sholat duhur. Tidak diperbolehkan khutbah Jumat dikerjakan sebelum atau telah usai waktunya sholat duhur. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh khutbah Jumat dikerjakan setelah sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, khotib memberi khutbahnya dengan cara berdiri jika mampu. Kemudian yang keempat, khotib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Kemudian yang selanjutnya, khutbah diucapkan dengan suara keras. Dan yang selanjutnya, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kemudian yang terakhir tentang syarat-syarat khutbah Jumat itu, seorang khotib harus menutup aurat. Kemudian saya terangkan di sini juga mengenai sunnah khutbah Jumat. Sunnah itu artinya jika dikerjakan akan lebih bermanfaat, lebih baik
Jika ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka tidak membatalkan tentang khutbah Jumat tersebut. Yang pertama, sunnah khutbah Jumat adalah khotib berdiri atau disampaikan khutbahnya di atas mimbar. Kemudian yang kedua, khotib memberikan salam sebelum berkhutbah. Kemudian yang ketiga, khotib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Kemudian yang keempat, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, kalimat yang fasih, kalimat yang terang dan mudah dipahami oleh para jamaahnya. Kemudian yang kelima, khotib menghadap ke jamaah Jumat atau jamaah sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, mengurutkan 3 makna khutbah Jumat, yaitu puji-pujian kepada Allah, kemudian membaca syahadat, kemudian membaca sholawat, dan yang terakhir adalah berwasiat takwa. Oke anak-anakku, setelah tadi saya terangkan mengenai syarat-syarat dalam khutbah Jumat dan sunnah-sunnah dalam khutbah Jumat, kali ini akan saya terangkan mengenai sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat dan larangan-larangan dalam pelaksanaan khutbah Jumat maupun dalam sholat Jumat. Yang pertama, mengenai sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Sunnah itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Sunnah-sunnah dalam sholat Jumat yang pertama adalah kita mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbagus. Lebih diutamakan atau yang paling afdal itu adalah yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera pergi ke masjid. Kemudian untuk sunnah yang selanjutnya adalah menempatkan diri kita. Kita harus mencari shaf atau barisan dalam sholat yang paling depan apabila masih kosong. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Kemudian sunnah dalam sholat Jumat yang terakhir adalah memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat Nabi, memperbanyak membaca Al-Quran, dan bisa juga kita mengerjakan sholat sunnah sebelum khutbah. Setelah kita paham atau tahu mengenai sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, maka sekarang tibalah akan saya terangkan mengenai larangan atau hal-hal yang harus dijauhi dalam pelaksanaan khutbah Jumat atau dalam pelaksanaan sholat Jumat. Apa saja yang menjadi larangan-larangannya? Satu, yang harus diperhatikan adalah bercakap-cakap, bermain, bercanda, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, datang ke masjid setelah iqomah berkumandang. Ya. Kemudian yang ketiga, menegur orang yang sedang berbicara atau bersuara. Kita tidak diperbolehkan berbicara walaupun hanya sepatah kata saja, karena akan berakibat sholat Jumat kita akan sia-sia. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran ketika khotib sedang berkhutbah. Kemudian yang selanjutnya larangannya adalah membaca buku ketika khotib berkhutbah. Dan yang terakhir adalah tidak menyimak, tidak mendengarkan nasihat, petuah, petunjuk
atau nasihat yang disampaikan oleh khatib. Materi selanjutnya adalah hikmah sholat Jumat dan halangan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Setelah kita tadi mengetahui tentang seluk-beluk atau ketentuan mengenai pelaksanaan sholat Jumat, tibalah kita saatnya kita akan tahu, kita akan paham mengenai hikmah atau manfaat kita mengerjakan sholat Jumat. Apa hikmah sholat Jumat? Yang pertama, yang jelas kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat Jumat merupakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana komunikasi antar umat Islam. Kemudian hikmah yang keempat adalah memuliakan hari Jumat. Kemudian yang kelima, hikmah mengenai sholat Jumat itu adalah dapat menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang selanjutnya adalah melatih disiplin, menghargai waktu, tertib dan menghormati orang yang sedang berkhutbah. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kita dapat menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia, tidak ada perbedaan kasta, semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya hikmahnya adalah terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Dan yang terakhir hikmahnya adalah sebagai syiar agama Islam. Setelah kita mengetahui mengenai hikmah sholat Jumat, maka kita akan mengenal halangan tentang sholat Jumat, golongan-golongan atau orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Di sini dijelaskan ada 4 kriteria golongan atau manusia yang diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, akan tetapi nanti diganti dengan sholat duhur. Halangan yang pertama itu adalah sakit keras, hingga orang ini atau seseorang tersebut tidak mampu mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga adalah karena terjadi hujan yang sangat lebat. Dan yang terakhir terjadi angin kencang atau terjadi bencana banjir, bencana cuaca yang ekstrim yang sangat panas seperti di padang pasir. Itulah beberapa halangan-halangan yang diperbolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi diganti dengan melaksanakan sholat duhur. Baiklah anak-anakku yang sangat saya banggakan, tibalah waktunya pada materi yang terakhir ini tentang praktik pelaksanaan sholat Jumat. Saya yakin anak-anakku semuanya, terutama yang laki-laki, sering sekali mengerjakan yang namanya sholat Jumat. Jika saya sudah memberikan ilmunya di depan tadi, maka alangkah baiknya ilmu yang sudah saya sampaikan tadi dilaksanakan, dikerjakan. Apabila itu perintah, itu mohon untuk dikerjakan. Apabila itu larangan,
mohon untuk ditinggalkan. Kali ini akan saya terangkan secara singkat mengenai praktek mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak boleh kita melaksanakan sholat Jumat itu sendirian. Ya, sholat Jumat harus dikerjakan dengan berjamaah. Minimal 2. Ada pendapat yang lain minimal harus 40. Kemudian yang kedua, imam berdiri paling depan dan makmum mengikuti di saf barisan bagian belakang. Seperti kita melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, imam menyampaikan perintah untuk meluruskan saf jamaah ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat dimulai, seorang imam biasanya menghadap ke para jamaah untuk mengingatkan, untuk merapatkan, meluruskan shafnya, meluruskan barisan sholatnya. Kemudian yang keempat, bacaan yang diucapkan oleh seorang imam, baik itu takbir, kemudian Fatihah, kemudian surat-surat yang lainnya setelah surat Al-Fatihah, itu dilakukan dengan suara keras atau jahar. Kemudian makmum menyimak dalam hati, dan setelah imam selesai, makmumnya juga membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah imam membaca surat Al-Fatihah, imam membaca surat atau ayat Al-Quran dengan suara keras. Dan yang terakhir, sholat Jumat itu dikerjakan dengan 2 rakaat. Anak-anakku semuanya, demikian secara singkat materi tentang sholat Jumat, ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.